Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Selanjutnya ngaji kitab Matan Syarif sampai pembahasan apa? Fardhu salat. Faslun furudus salati Furudus shalah. Furudus shalah ya. Furudus shalah ya. Silakan dibaca. Faslun fasal furudus salati fardhu salat sama 18 ada 18 macam. Al-awwalu yang pertama an-niyatu niat fa in kanat maka apabila salatu fardhan salat itu fardu wajib alaihi atasnya salah satu asya'a 3 hal. Qasdu fi'li salati maksud pengerjaan salat wan niyatu dan niat al-fardiyati kefarduannya ta'yin dan penentuan salat wa in kanat dan apabila naflan itu salat sunnah salat sunnah wa yara mutlaqin selain sunnah mutlak wajib alaihi atasnya syai'ani 2 hal. Al-qasdu penentuan maksud iya. Wa ta'yinu dan penentuan wa in kanat dan jika dia adalah mutlaqatan salat mutlak wajib alaihi atasnya al-qasdu faqat maksud saja. At-tsani yang kedua takbiratul ihram wa huwa dan dia adalah Allahu akbar. At-tsalitsu yang ketiga al-qiyamu berdiri alal qadiri jika mampu. Alal qadiri atas orang yang mampu. Alal qadiri atas orang yang mampu. Fil fardhi dalam salat fardu. Ar-rabi'u dalam sesuatu yang dalam salat fardu benar. Iya. Ar-rabi'u yang keempat qiraatul Fatihati membaca Al-Fatihah fi kulli rak'atin dalam setiap rakaat bi ghairi masbuqin selain masbuk. Al-khamisu yang kelima ar-ruku'u as-sadisu yang keenam tumaninah fihi dalamnya as-sabi'u yang ketujuh al-i'tidalu wa huwa ar-raf'u dan dia adalah bangkit. Dan dia adalah bangkit minar ruku'i dari rukuk. At-taminu yang ke-8 at-tuma'ninatu tumaninah fihi dalamnya. At-tasi'u yang ke-9 as-sujudu sujud marrataini 2 kali. Al-ashiru yang ke-10 at-tuma'ninatu tumaninah fihi dalamnya. Al-hadiya asyara yang ke-11 al-julusu duduk bainas sajdataini di antara 2 sujud. At-tsaniya asyara yang ke-12 at-tuma'ninatu tumaninah fihi dalamnya. As-salisa asyar yang ke-13 at-tasyahhudul akhir. Ar-rabi'a asyar yang ke-14 yang ke-14 al-qu'udu fihi duduk dalamnya. Al-khamisa asyar yang ke-15 as-salatu salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam atas nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalamnya. Ba'da tasyahhudil akhiri setelah tasyahud akhir. As-sadisa asyar yang ke-16 al-muwalatu berkesinambungan. As-sabi'a asyar ke-17 tartibu urut. As-samina asyar yang ke-18 at-taslimatu mengucap salam al-ula yang pertama. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Matn Syarif atau Fathul Latif yang ditulis oleh Syekhana Muhammad Khalil Bangkalan rahimallahu rahmatan wasi'ah, dan kita
masih membahas pembahasan sholat, dan pembahasan kali ini kita membahas tentang fardu sholat atau rukun sholat. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannati Allahumma amin. Faslun, pasal yang baru, wa furudu sholati, dan fardu-fardu sholat, thamaniyata asyara, ada 18. Para ulama berbeda pendapat tentang menghitung fardu sholat ini. Dalam artian memecahnya menjadi berapa bagian. Ada yang memecahnya menjadi 9 bagian. Ada yang memecahnya menjadi 11 bagian. Ada yang memecahnya menjadi 13. Ada yang memecahnya menjadi 17. Karena gone Safinah itu 17. Ada yang memecahnya menjadi 18. Jadi ada macam-macam. Cuma sebenarnya intinya sama. Intinya sama. Yang lebih sedikit itu sebenarnya mengurangi pembahasan tapi tetap dibahas. Ya, misalkan contohnya apa? Misalkan contohnya di sini kayak tumak ninah, itu kan dipisah-pisah. Ya, tumak ninah itu dipisah-pisah. Di orang yang membagi lebih sedikit, maka tumak ninah ini sudah dianggap satu rukun. Bukan ngadeg ono tumak ninah dhewe ngadeg dhewe, rukuk dhewe tumak ninah dhewe jadi loro. Enggak. Itu tumak ninah dihitung satu rukun. Ada yang membaginya seperti itu. Aku lihat intinya adalah sama, ya. Maka kalau misalkan kita nanti ngelihat nanggone kitab kok gak podo, misalkan iki ono sing 13, iki ono sing 17, ono sing 18, enggak masalah. Itu hanya istilah pembagian saja, pemecahan saja. Tapi intinya podo, bahasanya sama. Maka di sini Syekh Khalil beliau memecahnya menjadi 18 bagian. Beliau mengatakan qala al-awwal, yang pertama an-niyatun niyat. An-niyat maka tempatnya secara sepakat para ulama di dalam hati. Ya, tempatnya di dalam hati. Dan para ulama Syafi'iyah itu menganjurkan untuk melafadzkan niat. Menganjurkan apa? Melafadzkan niat. Baik. Namun itu bukan menjadi patokan. Namun itu bukan jadi patokan. Itu hanya keanjuran saja. Kalau misalkan ditinggalkan tidak masalah. Yang penting intinya adalah hatinya sudah ada niat untuk sholat. Nah, niat untuk sholat ini ada beberapa perincian. Maka beliau mengatakan, fa in kanatis sholatu, maka apabila sholatnya adalah fardhon, sholat fardu, wajaba alaihi, maka wajib atas orang tadi yang sholat salah satu asya'a, 3 hal. Maka ketika sholatnya sholat fardu, paling tidak di dalam hatinya terbesit 3 hal dalam berniat. Apa? Yang pertama, qasdu fi'lis sholati, memaksudkan perbuatan sholat. Memaksudkan dalam artian dia sadar dia akan sholat. Yang kedua, waniyatul fardiyati, niat bahwasanya sholat itu sholat fardu. Jadi paling tidak di hatinya terbesit sholat ini sholat fardu. Yang terakhir, wa ta'yinu, dan penentuan sholatnya. Dan penentuan apa? Sholatnya. Dalam artian dia sadar ini sholat mau sholat apa. Kalau sholat apa? Sholat fardu. Karena sholat fardu nggak boleh orang sholat asar niatnya sholat zuhur. Ya kan jadi nggak madu. Meskipun jumlah rakaatnya sama. Maka dia harus sadar, dia harus tahu sholat ini sholat apa. Itu yang pertama, kalau apa? Sholat fardu. Yang kedua, wa in kanat naflan, dan apabila dia sholat sunnah, ghairu mutlaqin, selain sholat sunnah mutlak. Maka di sini masuk sholat sunnah yang memiliki sebab mutaqaddim, sebab muqarin, sebab mutaakhir. Ya. Seperti apa? Seperti sholat sunnah tawaf, sholat sunnah ihram, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat memanah istisqa, sholat banyak hal, sholat gerhana. Kalau sholatnya sholat sunnah, selain sholat sunnah mutlak, wajib alaihi, wajib atasnya syai'ani, 2 hal. Apa itu? Al-qasdu, yang pertama bermaksud, ya, atau memaksudkan. Dalam artian dia sadar mau sholat apa, itu al-qasdu. Yang kedua, wa ta'yinu, dan ta'yin, menentukan itu sholat apa. Menentukan itu sholat apa. Maka misalkan kalau dia mau sholat mau sholat sholat Idul Fitri misalkan, maka paling enggak dia terbesit dalam hatinya ini sholat Idul Fitri. Ya. Ini sholat apa? Idul Fitri. Baik, ini kalau sholat sunnah selain sholat sunnah mutlak.
Yang ketiga, wa in kanat mutlaqatan, dan apabila salat sunnah mutlaqah. Salat sunnah mutlaqah itu yang kemarin kita sudah sempat bahas bahwasanya dia salat sunnah terserah. Terserah pokoknya sembahyang gitu ya. Enggak terikat waktu, enggak terikat apapun. Maka apa? Wajaba alaihi, wajib atasnya al-qasdu faqat, meniatkan untuk salat. Ya, meniatkan untuk salat. Baik. Asani yang kedua, takbiratul ihram. Yang pertama jelas niat ya, rukun yang pertama niat, yang kedua adalah takbiratul ihram. Kemudian beliau memberikan tafsiran. Takbiratul ihram itu apa? Wahwa yaitu Allahu Akbar. Adalah lafaz ucapan Allahu Akbar. Maka dimaksud takbiratul ihram dan dia jadi rukun salat itu adalah ucapan Allahu Akbar ketika masuk salat. Itu rukun. Mengangkat tangannya bukan rukun. Bersedekap setelahnya bukan rukun. Yang rukun hanya mengucap Allahu Akbar. Ya, mengucap Allahu Akbar. Dan lafaz Allahu Akbar ini nanti syurut takbiratul ihram. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Ya, penjelasan lebih lanjut memperinci tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Ya. Kemudian as-salisu yang ketiga, al-qiyamu, berdiri, alal qadiri, bagi orang yang mampu, fil fardhi, di salat fardu. Rukun yang ketiga adalah berdiri. Dan ini dipersyaratkan untuk siapa? Alal qadiri, atas orang yang mampu. Maka kalau orang itu mampu untuk berdiri, terus dia sholat dengan duduk, ya, dia sholat dengan duduk, maka sholatnya tidak sah. Karena dia tidak melakukan rukun. Ya, maka sholatnya apa? Tidak sah. Kebalikannya, kalau memang dia nggak mampu berdiri, maka boleh dilaksanakan dengan duduk. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan, batasan mampu nggak mampu ini apa? Ya. Maka para ulama ada khilaf di sini. Tapi salah satu pendapat mengatakan bahwasanya batasan orang itu disebut mampu nggak mampu kalau dia berdiri, dia merasa sakit atau merasa susah sehingga mengganggu kekhusyuan sholat, maka ini sudah dianggap sebagai ketidakmampuan. Sebagian fuqaha Syafi'iyah mengatakan seperti itu. Kalau nggak salah pendapatnya Imam Ghazali. Ya, jadi ketika apa? Yudhibul khusyuk, sudah menghilangkan kekhusyuan. Ya, sirai geliengan, tak cenut-cenutin momen, tak gimana sehingga apa? Besok fokus, maka ini sudah masuk apa? Sudah masuk ketidakmampuan, maka boleh dia sholat sambil duduk. Ya. Kemudian beliau memberikan catatan fil fardhi, di sholat fardu. Fil fardhi, di sholat fardu. Maka ketahuan dari sini, kalau sholat sunnah secara asal berdiri bukanlah rukun. Sholat sunnah berdiri itu bukan rukun. Maka orang boleh sholat sunnah meskipun mampu dengan duduk. Akan tetapi dalam hadis disebutkan pahalanya separuh pahala orang yang berdiri. Maka dia ganjarannya oleh separuh. Ya. Baik. Ar-rabi'u, rukun yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Ya, dan nanti akan disebutkan tentang syarat-syarat Al-Fatihah. Dan baca Al-Fatihah ini dalam mazhab Syafi'i adalah rukun fi kulli raq'atin, di seluruh rakaat. Di seluruh rakaat. Ya, baik rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ya. Dan sifatnya mutlak. Pokoknya selama dia sholat fardu, dia harus baca Al-Fatihah. Entah dia makmum, entah dia imam. Entah sholahnya jahar atau entah sholahnya sir. Secara mutlak apa? Harus baca Al-Fatihah. Harus baca Al-Fatihah. Karena Nabi mengatakan, ya, la sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Ya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca apa? Fatihah. Ya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik. Kalau misalkan ada yang ngomong, bagaimana dengan ayat idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Kalau misalkan dibacakan atas kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Ya, dan diamlah. Maka di sini dijawab, ya, dalam atas saya dijawab, ayat ini untuk di luar sholat. Untuk di dalam sholat, Nabi secara jelas
La sholata berarti penjelasan untuk sholat. Berarti kalau di luar sholat oke, silakan didengarkan. Tapi kalau di dalam sholat mengambil hadis la sholata liman lam yaqra Fatihatul Kitab. Di ghairi masbukin untuk selain orang yang masbuk. Ya. Istilahnya anggone kitab fikih ghairu masbuk itu jenis muwafiq ya. Baik, maka makmum yang masbuk berarti dia makmum kan ya. Gak mungkin imam masbuk kan gak ono ya. Selain makmum yang masbuk, dalam artian apa? Kalau makmum yang masbuk, maka Al-Fatihahnya gugur. Al-Fatihahnya gugur, ditanggung imam. Dalam artian gini. Kalau ada makmum masbuk datang, kemudian imamnya sudah dapat surat, baca judul Al-Fatihah, surat. Kita baru takbiratul Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah tentunya. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah belum selesai, makmumnya sudah rukuk. Imamnya sudah rukuk. Maka apa yang harus dilakukan? Makmum mengikuti imamnya. Loh, Al-Fatihahnya belum selesai. Maka kita katakan ketika itu bacaannya makmum ditanggung imamnya. Dalam hadis disebutkan al-imamu dhamin. Imam itu apa? Penanggung. Ini hanya berlaku bagi makmum masbuk. Kalau bukan masbuk, maka dia harus menyelesaikan. Kalau bukan masbuk, dia harus menyelesaikan. Artinya kalau imamnya rukuk, dia selesaikan Al-Fatihah. Jangan ikut rukuk dulu. Jangan ikut apa? Rukuk dulu. Baik. Ini rukun yang keempat. Rukun yang kelima al-khamisu. Ar-ruku' ruku'. Ya, rukun yang kelima adalah rukuk, jelas. As-sadisu yang keenam at-tuma'ninatu, tuma'ninah fihi di dalam rukuk. Tuma'ninah di dalam rukuk. Fihi kembali ke ar-ruku'. Nah, batasan tuma'ninah apa? Batasan tuma'ninah para fuqaha menyatakan batasannya tuma'ninah itu adalah seukuran orang itu berada di posisi tersebut dalam kondisi tenang bisa membaca zikir posisi itu minimal sekali. Atau diistilahkan atau diibaratkan dengan para fuqaha dengan ukuran membaca tasbih sekali. Maka disebut tuma'ninah kalau misalkan orang itu pas ruku dalam kondisi tenang dia bisa membaca subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Sekali tok. Maka itu disebut apa? Tuma'ninah. Ya. Jadi tuma'ninah itu enggak harus lama. Tuma'ninah enggak harus lama. Iya memang yang paling sempurna adalah semakin lama. Tapi batasan tuma'ninah itu enggak harus lama. Kita tahu di sini. Kalau misalkan orangnya sholatnya sangat cepat. Dalam artian sangat cepatnya itu sampai kadar. Misalkan posisi ruku. Dia dalam posisi ruku tapi tidak sempat baca subhana rabbiyal azim. Di posisi itu. Loh kok bisa? Berarti dia nggak baca subhana rabbiyal azim. Dia bisa baca. Cuma bacanya pas melaku. Bacanya itu Allahu Akbar subhana rabbiyal azim. Jadi pas ruku itu sudah selesai dia baca. Jadi pas ruku bisa mendal. Makanya kita gak heran kalau ada salah mendal-mendal. Kok iso? Karena mocone pas melaku, gak pas ruku atau pas sujud. Maka kalau seperti ini tidak sah sholatnya. Karena tadi ukuran tuma'ninah itu bacaan itu bisa dibaca minimal sekali di posisi itu. Lah iki mocone pas OTW gitu. Atau mungkin ada orang yang kita menganggap sholatnya kecepatan di benak kita. Tapi dia ngenangan maneh, nek diukur-ukur. Modele wong sholat kok iku mang. Semoga aku posisi itu ya, posisi imam. Saya masih bisa membaca subhana rabbil azim atau subhana rabbil a'la pas dia rukuk atau pada sujud. Jadi dia berhentinya itu pas rukuk, berhentinya itu cukup untuk membaca ayat itu tadi, bacaan itu tadi. Maka ini masuk tuma'ninah, enggak masalah. Ya meskipun kurang afdol karena terlalu cepat. Dan mungkin kita mendapati di masjid-masjid ya, masjid-masjid sing sepi atau langgar-langgar sing satu paket imam sak muadzine sak sembarangnya itu ya biasanya kan cepat-cepat. Ya, tapi kita itu tadi diperkirakan. Dan ukurannya adalah si sholat atau orang yang sholat. Kadang ada yang mengukur dengan dirinya.
Pas dia jadi makmum. Aku gak iso nututi. Dalam artian, pas saya mau membaca subhana rabbiyya, subhana, belum selesai, dia sudah bangkit. Berarti itu bukan tumakninah. Enggak, bisa jadi dia tumakninah. Karena apa? Karena gerakan imam lebih dulu daripada gerakan makmum. Ya otomatis kamu ngikuti. Ya. Kalau misalkan kita geraknya sama, insya Allah sama, nututi sama. Gitu. Jadi ala kulli hal kembali, jadi batasan tumakninah seperti itu. Ya. Baik, as-sabi'u yang ketujuh, al-i'tidalu i'tidal. Apa i'tidal? Wa yaitu ar-raf'u, bangkit minar ruku'i dari ruku'. Bangkit dari ruku', i'tidal. As-saminu ke-8, at-tumakninatu tumakninah fihi di dalamnya. Di dalam ruku'. Di dalam i'tidal afwan. Fihi kembali ke i'tidal. At-tasi'u yang ke-9, as-sujudu sujud marrataini 2 kali. Al-ashiru yang ke-10, at-tumakninatu tumakninah fihi di dalam sujud tadi. Dalam sujud apa? 2 kali. Al-hadi asyara yang ke-11, al-julusu duduk baina sajdataini antara 2 sujud. Itu duduk antara 2 sujud. Maka ini termasuk rukun. Atsani asyara yang ke-12, at-tumakninatu tumakninah fihi di dalam duduk antara 2 sujud. Ats-tsalitsah asyara yang ke-13, at-tasyahudul akhiru tasyahud akhir. Baik, dalam mazhab Syafi'i yang dihukumi rukun hanya tasyahud akhir. Tasyahud awal itu masuknya sunnah. Masuknya sunnah. Tapi bukan dalam artian ya sudah nggak usah tasyahud akhir saya, bukan. Sering saya sampaikan pas ngaji itu. Kenapa sih fuqaha itu membagi ono rukun, ono sunnah. Ono membatal, ono kemakruhan. Nah, gitu. Jadi ketika para fuqaha membagi yang ini tuh fardu, sing iki sunnah. Bukan tujuannya untuk ya sudah kita kerjakan fardunya saja, sunnahnya nggak usah. Karena sunnah itu kalau dikerjakan tidak apa-apa misalkan kayak gitu. Kita sampaikan, para fuqaha itu membagi fardu ambil sunnah dalam satu ibadah. Tujuannya bukan itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui hukum dan bisa menjawab pertanyaan apabila ada satu kasus. Apabila ada satu kasus. Salah satu contohnya misalkan orang yang tasyahud akhir, ya, orang yang tasyahud akhir, ketika dia lupa tidak tasyahud akhir, tapi nggak mungkin ya orang lupa tasyahud akhir. Atau mungkin bisa saja dia duduk lupa nggak baca, langsung salam. Maka bagaimana? Ya, maka dia harus masuk kembali kepada sholat, ya. Dia takbiratul ihram, kemudian tasyahud akhir, kemudian sujud sahwi. Dia apa? Sujud sahwi. Harus diulangi. Karena definisi dari rukun itu adalah dia itu kalau ditinggalkan harus dikerjakan. Dan sunnah sujud sahwi. Itu rukun. Jadi dia kalau ditinggalkan harus dikerjakan. Misalkan orang lupa sujudnya cuma sekali, langsung ngadeg. Rakaat pertama sujud sekali langsung apa? Berdiri. Dia nggak sujud 2 kali dan nggak duduk di antara 2 sujud misalkan. Maka ketika dia ingat, maka dia harus kembali. Maka dia harus apa? Kembali. Beda dengan kalau sunnah. Sunnahnya sunnah ab'ad kalau dibagikan gitu. Kalau sunnah ab'ad, ketika dia sudah memasuki rukun, maka dia nggak boleh ngulangi. Misalkan tasyahud awal, dia sudah berdiri, baru ingat kalau tadi tidak tasyahud awal, maka hukum asalnya dia nggak boleh turun lagi, nggak boleh duduk tasyahud awal. Karena tasyahud awal itu sunnah, berdiri itu rukun. Nah kalau sudah masuk rukun nggak boleh ditinggalkan karena sebab sunnah. Terus gimana? Ya sudah tinggalkan. Nggak harus didatangi enggak, karena dia sunnah. Beda dengan rukun. Kalau rukun harus diulangi. Harus diulangi di posisi itu tadi. Makanya di sini yang menjadi rukun adalah tasyahud akhir saja. Nah, tasyahud akhir itu apa? Tasyahud akhir yang dimaksud di sini adalah bacaan tasyahud akhir. Karena nanti rukun berikutnya itu duduknya. Maka yang dimaksud tasyahudul akhir di sini adalah bacaan tasyahud akhir. Apa bacaan tasyahud akhir? Ya ma'ruf.
Ya, bisa at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Bisa juga dengan at-tahiyatulillah wa shalawatut thayyibat assalamu alayka. Terserah. Yang penting baca salah satu doa tasyahud. Ar-rabi'a asyara, yang ke-17, al-qu'udu duduk fihi di dalamnya. Ya, al-qu'udu fihi duduk di dalamnya. Baik. Maka konsekuensinya apa? Kenapa kok dipisah antara tasyahud akhir sampai lungguh? Kan wong tasyahud akhir mesti lungguh, wong tasyahud akhir ngambil ngatik. Ya enggak begitu. Tapi kenapa fuqaha? Ini apa ya? Tasawurnya para fuqaha gini. Bisa jadi orang itu nggak bisa tasyahud akhir. Bisa jadi orang itu nggak bisa apa? Tasyahud akhir. Dalam artian mungkin dia baru sangat-sangat baru masuk Islam. Baik, diajari Al-Fatihah aja iso. Diajari takbiratul ihram, Allahu Akbar gampang, iso. Diajari tasyahud akhir muter kayak apal-apal. Ya, muter. Ya. Dalam artian dia nggak bisa baca tasyahud akhir, nggak bisa. Baik. Maka gimana? Maka dia tetap wajib untuk duduk seukuran bisa membaca tasyahud akhir. Maka mungkin saja orang itu duduk tasyahud akhir tapi nggak mau tasyahud akhir. Maka nggak boleh kalau misalkan dia duduk sebentar dok, misalnya cuma 1 detik langsung salam. Orang nggak mungkin baca doa tasyahud akhir cuma 1 detik. Maka nggak sah. Maka nggak sah. Baik. Berikutnya al-khamisah asyarah, yang ke-15, as-salatu sholawat ala nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam tasyahud akhir. Kembali ke tasyahud akhir. Ini masuk rukun. Ya, dan sholawat yang masuk rukun adalah sholawat di tasyahud akhir. Sholawat di tasyahud akhir. Dan sholawat yang masuk rukun adalah sholawat kepada nabi saja. Maka minimal orang itu setelah baca tasyahud akhir, dia baca minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal. Kurang dari itu nggak sah sholatnya. Ya, harus diulangi tasyahud akhir. Ya, salawatnya. Ya. Lebih dari itu maka afdol. Ya. Yang afdol tentunya membaca salat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh baca itu atau redaksi yang lain. Tapi minimal adalah salawat kepada Nabi. Makanya disebut di sini as-salatu 'alan nabi. Salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam tasyahud akhir, fihi di dalam tasyahud akhir ba'da tasyahudil akhiri, setelah bacaan tasyahud akhir. As-sadisa asyara, yang ke-18, al-muwalatu berkesinambungan. Ya. Berkesinambungan. Ya. Mungkin yang dimaksud dengan berkesinambungan di sini adalah berkesinambungan di antara gerakan-gerakan sholat. Ya. Maka otomatis ya tentu saja orang nggak boleh sholatnya dipotong dengan apa? Dipotong dengan aktivitas yang lain. Ya. Ya, aktivitas yang lain. Ya. Ya, misalkan dia sholat, ya, mari ruku, mari itidal, ambil maca buku misalkan. Kemudian nggak apa namanya, meskipun dia nggak diam, ini bukan pembatal kan? Dari sisi gerakan dia nggak gerak. Melihat, tapi dia kayak maca buku misalkan sampai setengah jam ya kan. Maka ini baru tersujud. Maka ini bisa membatalkan sholatnya. Karena dia tidak mualah, tidak berkesinambungan. As-sabi'a asyara, yang ke-17, at-tartibu berurutan. Sholat harus urut. Ya, harus urut, ya, berdiri dulu, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Maka ini harus urut. Harus urut, tidak boleh apa? Dibolak-balik, tidak boleh disungsang. Yang terakhir as-samina asyara, yang ke-18, at-taslimatul ula, salam yang pertama. Ini menjadi rukun. Ya, maka kalau orang nggak salam pertama, maka dia harus kembali takbiratul ihram, ya. Dan salam, mengulangi salamnya sekali, kemudian sebelum salam dia sujud sahwi dulu, kemudian apa? Dia salam. Ya. Adapun salam yang kedua, maka ini sunnah. Maka kalau misalkan saya gambarkan, orang salam pertama, mau salam kedua, dia kentut.
Oh, salam kedua dia kentut. Maka nggak sempat salam kedua. Maka secara asal sholatnya sudah selesai. Dan sholatnya sudah dianggap sah. Karena salam kedua sifatnya sunnah. Maka nggak masalah. Ya, maka apa? Tidak masalah. Tapi mungkin dibaca sedikit fal arkan. Fal arkan maka rukun-rukun allati yang tadi wajib dia dalamnya at-thama'ninatu tumakninah arba'un empat wahya dan dia ar-ruku'u ruku' wal i'tidalu dan i'tidal was sujudu dan sujud wal julusu dan duduk bainas sajdataini antara dua sujud wa thama'ninatu dan tumakninah dia sukunu dia adalah diam. Iya. Ba'da setelah al harakati setelah gerakan. Setelah gerakan bihai itu dengan selain bihai itu di mana? Bihai itu di mana yastakiru yastakiru apa namanya? Menetap. Yastakiru menetap kullu setiap udwin bagian anggota anggota badan mahallahu di tempatnya. Wazalika yang itu biqadrin dengan seukuran subhanallah. Maka beliau mengatakan qala fal arkanul latif, maka rukun-rukun yang tajibu wajib fiha di dalamnya at-tumakninatu au at-tamakninatu. Tumakninah jadi fa'ilnya tajibu ya. Arba'un ada 4 ya. Rukun yang disyaratkan tumakninah ada 4. Wahya yaitu yang pertama ruku kudu tumakninah. Kedua wal itidal. Yang ketiga wasujudu sujud. Yang 4 wal julusu duduk bainas sajdataini antara dua sujud. Kemudian beliau menjelaskan tumakninah itu apa? Wa tamakninatu dan tumakninah adalah hiya yaitu as-sukunu berhenti atau diam ba'dal harakah setelah gerakan. Bihaitsu di mana yang dimaksud berhenti itu di mana? Yastaqiru menetap kullu udwin setiap anggota badan mahallahu di posisinya. Maka kalau rukuk ya di posisi rukuk. Di posisi rukuk dan diam. Nah, itu namanya ketika itu tumakninah. Wadzalika dan hal tersebut biqadri harus dengan seukuran bacaan subhanallah. Atau dalam ibarat yang lain disebutkan fuqaha dengan menyebut qadrat tasbihah, seukuran satu tasbih. Dalam artian ya minimal paling enggak bisa membaca doa minimal di posisi itu sekali. Bahkan kalau rukuk ya subhana rabbiyal azim, wis minimal itu sekali di posisinya. Bukan pas OTW kita deh, pas di perjalanan bukan. Ya. Itu ukuran apa? Tumakninah. Ini sampai sini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya syarat-syarat tentang atau memperinci dari masing-masing rukun yang sudah disebutkan. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.